Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listiani Nawaro dari kelas 3A dengan NIM PO7139022077. Di sini saya akan eh, menjelaskan menjelaskan tugas biostatistik yang diberikan oleh Bapak Isran. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul penelitian, latar belakang, tujuan, kerangka teori, dan kerangka pikir. Baiklah, untuk judul dari Bapak kemarin memberikan dua kata kunci, yaitu pengetahuan diabetes dan gaya hidup. Jadi saya menyusun judul sesuai dengan kata kunci yang diberikan Bapak, yaitu strategi intervensi edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku gaya hidup pada pasien diabetes mellitus di Rumah Sakit X. Lanjut, untuk latar belakangnya saya menggunakan metode MSKS, di mana MSKS itu sendiri M-nya terdiri dari masalah, terus paragraf keduanya kait atau dampak yang ditimbulkan jika penelitian ini tidak dilakukan. Yang paragraf ketiga itu kepustakaan dan paragraf terakhir itu solusi. Masuk ke paragraf pertama, yaitu masalah. Diabetes adalah penyakit kronik yang tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkannya. Hal ini mengakibatkan konsentrasi glukosa lebih tinggi di dalam darah. Berdasarkan penyebabnya, diabetes mellitus digolongkan menjadi tiga jenis, di antaranya diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, dan diabetes mellitus tipe gestasional atau diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Pasien DM sering tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang penyakitnya, termasuk cara mengelolanya dan manajemen diet yang tepat. Pasien DM sering mengalami perubahan gaya hidup yang tidak seimbang, seperti pola makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik. Hospitalisasi dapat meningkatkan kadar glukosa darah pasien DM karena yang dialami selama perawatan di rumah sakit. Untuk paragraf kedua, suicide atau dampak, pasien diabetes mellitus tidak akan memiliki pengetahuan yang cukup tentang penyakitnya, termasuk cara mengelolanya dan manajemen diet yang tepat. Hal ini dapat memperburuk kondisi mereka dan meningkatkan risiko komplikasi. Pasien diabetes mellitus tidak akan memiliki perilaku gaya hidup yang seimbang, seperti pola makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik. Hal ini dapat meningkatkan kadar glukosa darah dan memperburuk kondisi mereka. Dengan pengetahuan yang kurang dan perilaku gaya hidup yang tidak seimbang, pasien diabetes mellitus akan lebih rentan terhadap komplikasi makrovaskuler dan mikrovaskuler dan makrovaskuler, seperti gangguan pada kardiovaskular, hipertensi, infarksi jantung, retinopati, nefropati, gangguan cerebrovaskuler, dan penyakit jantung koroner. Masuk ke paragraf ketiga, yaitu kepustakaan. Penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Karya Kesehatan menunjukkan bahwa dapat meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan diet pada penderita DM. Penelitian yang dilakukan oleh Politeknik Kesehatan Kaltim menunjukkan pentingnya asuhan keperawatan dalam mengelola pasien DM, termasuk evaluasi keperawatan keluarga dengan diabetes mellitus. Untuk paragraf keempat, yaitu solusi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan perilaku gaya hidup pada pasien di rumah sakit dengan menerapkan program yang memudayakan gaya hidup sehat, termasuk di rumah sakit, menggunakan teknologi untuk memberikan edukasi gizi dan manajemen diabetes.
Misalnya, aplikasi mobile yang menyediakan informasi tentang diet sehat, penghitungan kalori, dan pengingat untuk pemeriksaan kadar glukosa darah secara rutin. Melakukan pendampingan secara terus-menerus pada pasien diabetes melalui program Prolanis atau program pengelolaan penyakit kronis. Memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan tentang cara menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Lanjut untuk tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum itu kita ambil dari judul. Jadi tujuannya itu meningkatkan pengetahuan dan perilaku gaya hidup pasien diabetes mellitus melalui intervensi edukasi yang efektif di rumah sakit X. Untuk tujuan khususnya itu kita kita susun dari kerangka pikir. Jadi tujuan khususnya yang pertama menilai efektivitas strategi intervensi edukasi dalam meningkatkan pengetahuan pasien tentang diabetes mellitus dan manajemen gaya hidup sehat. Mengidentifikasi perubahan perilaku gaya hidup yang terjadi pada pasien diabetes mellitus setelah mengikuti program edukasi. Lalu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan intervensi edukasi, termasuk karakteristik demografis pasien dan tingkat pemahaman awal mereka tentang diabetes. Lalu memberikan rekomendasi untuk pengembangan program edukasi berkelanjutan bagi pasien diabetes mellitus di Rumah Sakit X berdasarkan hasil penelitian. Dalam penelitian biasanya memiliki tiga kerangka, yaitu kerangka teori, kerangka pikir, dan kerangka konsep. Kerangka teori itu yang harus ada dalam kerangka teori biasanya masalah, urgensi. Urgensi itu kenapa penelitian harus dilakukan, lalu teori yang diperlukan. Dilihat dari kata kunci judul. Bisa dilihat ini kerangka teori yang sudah saya buat. Nah, di sini ada konsep diabetes mellitus, meliputi definisi, klasifikasi, dan faktor resiko. Lalu ada pentingnya edukasi kesehatan, meliputi edukasi sebagai intervensi, model edukasi, faktor resiko, dan faktor resiko. Lalu ada perilaku gaya hidup, meliputi komponen gaya hidup sehat, dan hubungan antara pengetahuan dan perilaku. Lalu yang kedua itu ada kerangka pikir. Kerangka pikir itu menggambarkan bagaimana penelitian dilakukan. Kerangka pikir biasanya berisi rumusan masalah, urgensi, variabel, daftar istilah. Daftar istilah itu apa yang mau diteliti dan metodologi. Bisa dilihat ini kerangka pikir yang sudah saya buat. Di sini ada kurangnya pengetahuan pasien, perilaku gaya hidup tidak sehat, tantangan dalam manajemen diri. Ini termasuk dalam masalah. Lalu ada peningkatan kasus diabetes, resiko komplikasi serius, dan pentingnya edukasi.
Lalu di sini ada edukasi diabetes, manajemen diri, dan gaya hidup sehat. Yang terakhir itu ada kerangka konsep. Tetapi berhubung ini adalah penelitian deskriptif, jadi tidak menggunakan kerangka konsep.